Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan dari Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Tapi sebelum ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu maksudnya nilai-nilai dari Pancasila harus menjadi pondasi yang mendasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Hal ini bertujuan agar kemajuan IPTEK tidak terlepas dari akar nilai dan norma sosial bangsa Indonesia. Lalu apa ya dinamika dan tantangannya? Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari dinamika ya. Dinamika adalah sesuatu yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Sehingga maksud dari dinamika dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah perkembangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dari waktu ke waktu. Dapat dilihat bahwa dinamika ini dimulai dari Orde Lama dan era Reformasi. Pada masa itu, Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara. Kemudian, kajian tentang Pancasila baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Dan pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan pengembangan IPTEK di Indonesia. Sekarang kita akan berbicara tentang tantangannya. Tantangan adalah hal yang perlu ditanggulangi. Tantangan dari Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu ini dipengaruhi oleh adanya kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Kapitalisme ini menyebabkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Konsumerisme menjadi penyebab negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Sehingga Indonesia lebih cenderung menerima IPTEK dari luar yang relatif tidak berdasar pada Pancasila. Pragmatisme adalah kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Hal ini menyebabkan keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi, kebanyakan dari masyarakat kurang memperhatikan apakah IPTEK tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Itulah penjelasan dapat saya sampaikan. Saya Anissa Rizky dari Program Studi Kimia Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Supriyono SPD MPD. Sekian dan terima kasih.